Di awal film kita diperlihatkan dengan misi pencurian naskah kuno oleh sebuah kelompok dengan menggunakan alat-alat canggih sehingga bisa menerobos keamanan tingkat tinggi dari sebuah museum di Taiwan. Ternyata naskah lukisan yang dimaksud itu terbelah menjadi dua bagian karena terbakar, di mana setengahnya ada di Museum Istana Nasional Taipei, Taiwan, dan setengahnya lagi ada di Museum Zhejiang di Cina. Setelah terpisah selama 361 tahun, lukisan naskah legendaris Rumah di Gunung Fucun itu akan dipamerkan secara bersamaan untuk pertama kalinya di Museum Istana Nasional Taipei, Taiwan. Hal itu pun akan menarik perhatian dunia. Tapi sayangnya, sebelum dipamerkan, sebagian lukisan yang ada di Taiwan telah hilang dicuri. Xiao Jinhan sebagai agen khusus pun mendapat perintah untuk mencari sebagian lukisan itu hingga ketemu. Jika tidak, maka akan ada konsekuensi yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Ternyata yang berhasil mencuri gulungan naskah lukisan yang ada di Museum Taiwan adalah mafia yang berada di Arab Saudi. Sir, we've secured half of the scroll taken from Taiwan. Ternyata tidak hanya satu kelompok saja yang mengincar lukisan itu, tapi kelompok dari Jepang yang kuat juga mengincar naskah tersebut hingga mereka menurunkan mata-mata untuk mengawasi Xiao Jinhan yang merupakan agen khusus. Ternyata pasangan Xiao Jinhan yang bernama Li Yuyan juga bukanlah orang biasa. Ia bagian dari kepolisian yang akan mengamankan gulungan lukisan di Hangzhou yang sudah diasuransikan sebesar 160 juta dolar. Maka dalam 72 jam ke depan mereka akan menerjunkan regu terbaik untuk menjaga gulungan tersebut. Sedangkan di Cina terjadi tawar-menawar untuk harga sepasang gulungan naskah lukisan tersebut oleh seorang mafia kepada seorang wanita yang disebut-sebut sebagai permaisuri. Selanjutnya sebuah pertemuan besar yang dipimpin oleh sang permaisuri pun digelar. Pertemuan itu dihadiri oleh Xiao Jinhan yang duduk di deretan tamu undangan. Xiao Jinhan pun mengamati tiap tamu yang ada di acara tersebut. Di tempat acara berlangsung, beberapa mafia termasuk yang dari Jepang yang juga menginginkan lukisan itu bertaruh dan membuat mafia lain ketakutan. What kind of fucked up game is this anyway? Hingga datanglah permaisuri yang menawarkan diri untuk membantu mendapatkan naskah lukisan yang diinginkan mafia Jepang itu. Sedangkan di tempat lain, Li Yuyan menunjukkan pada kepolisian inovasi pengamanan tingkat tinggi yang dimiliki kantor asuransinya, yang bahkan nyamuk pun tidak bisa menerobos pengamanan tersebut. Tiba-tiba komisaris polisi mendapatkan telepon dan meminta lukisan itu untuk dipindahkan. Hal itu membuat Lin Yuyan menjadi khawatir jika lukisan itu dipindahkan. Padahal ia sudah membuat sistem pengamanan yang sangat sempurna. Mengetahui hal itu, pihak mafia Jepang yang dipimpin oleh Yamamoto pun melakukan pengintaian dan berusaha mendapatkan gulungan naskah lukisan itu. Hingga di perjalanan, Lin Yuyan yang juga membawa sebagian gulungan itu dihadang oleh gadis-gadis anak buah Yamamoto yang sudah bersiap-siap di aliran sungai. Tak hanya anak buah Yamamoto, di sana juga ada lawan Yamamoto yang dalam pertemuan di tempat permaisuri berhasil dibuat takut. Mereka hampir saja berhasil merebut separuh gulungan yang dibawa Lin Yuyan. Tapi sayangnya tiba-tiba anak buah permaisuri muncul dari bawah air dan merampasnya. Mengetahui anak buahnya gagal dalam mendapatkan apa yang diinginkan Yamamoto, ia pun meminta salah satu dari gadis-gadis itu untuk melayaninya di kamar, membuatnya teringat pada sosok ibunya. Tapi saat kecil Yamamoto mengetahui perselingkuhan istri ayahnya dengan anak buah ayahnya itu. Meski terbakar dendam, Yamamoto tidak kuasa melakukan apa-apa kepada wanita yang ada di hadapannya itu. Selanjutnya dalam sebuah acara, Xiao Jinhan datang bersama rekan kerjanya yang lain, tapi menggunakan kalung sama seperti yang diberikannya pada Lin Yuyan. Di tempat yang berbeda, ternyata permaisuri dan anak buah Yamamoto sedang melakukan transaksi jual beli naskah lukisan. Tiba-tiba saja saat melakukan transaksi, lampu pun mati dan gulungan naskah pun berhasil dicuri oleh seseorang berpakaian serba hitam dan bertopeng. Pencuri itu pun kabur dengan tali dari atas gedung dan kemudian masuk ke dalam mobil berwarna putih.
Ternyata sosok itu adalah Xiao Jinhan. Good job. 多謝。你返去先啦。 Selanjutnya saat Xiao Jinhan membawa gulungan itu ke suatu gedung, tiba-tiba ia mengetahui jika ia sepertinya dijebak. Untungnya gadis-gadis anak buah Yamamoto datang dan berhasil menolongnya. Ia pun kemudian pergi menuju rumah Yamamoto. Setelah sampai di rumah Yamamoto, tiba-tiba lampu mati. Ia diserang dari arah depan dan ternyata yang menyerangnya adalah rekannya yang waktu itu menemaninya datang ke pesta yang ternyata juga adalah anak buah Yamamoto. Xiao Jinhan pun kemudian diserang hingga tak berdaya oleh anak buah Yamamoto. Kemudian Xiao Jinhan pun dibuang begitu saja di suatu tempat. Lalu istri Xiao Jinhan yang tertidur pulas tiba-tiba terbangun seperti baru saja mendapatkan mimpi buruk. Untungnya saja Xiao Jinhan berhasil ditangani dan nyawanya pun selamat. Dalam keadaan koma, ia teringat perkenalannya dengan Lin Yuyan, kebersamaannya dengan anaknya dan Lin Yuyan. 3 bulan kemudian Xiao Jinhan dibebaskan dari penjara setelah dituduh menghabisi Lisa rekannya sendiri dan 4 agen lainnya. Tapi untungnya F memberikan kesempatan untuk Xiao Jinhan. Atas pembebasan itu Jinhan dianggap sudah meninggal dan keluar menjadi sosok baru. 蕭錦學同黃雪晴喺日本出差期間遇到車禍，不幸身亡。 Ia tinggal di sebuah desa terpencil dan ia tetap menjadi agen khusus. Saat menjalani hidupnya yang biasa, ia pun harus melupakan masa lalunya. Di sana ia bertemu seorang gadis kecil yang sama-sama memiliki kesedihan seperti dirinya. Di tempat lain, Lin Yuyan masih saja sering datang ke makam Xiao Jinhan yang dikira sudah mati. Di sana ia bersulang dengan makam dan foto pria yang sangat ia cintai itu. Tiba-tiba datang seorang pria tak dikenal memintanya ikut ke kantor pusat di Beijing. Di tempat lain, tepatnya di markasnya, Yamamoto mendapatkan informasi jika lukisan yang waktu itu diantarkan Xiao Jinhan adalah palsu. Kemudian Xiao Jinhan kembali mendapatkan tugas dari F. Sebelum menjalankan tugasnya, ia menyempatkan datang ke makam untuk memberi bunga dan penghormatan pada rekannya yang mati waktu itu. Kemudian ia pun duduk di danau dekat rumahnya. Ia memesan sesuatu untuk Lin Yuyan, istrinya. Ia melihat senyum istrinya dan suara anaknya, tapi ternyata di sana sudah ada pria lain bersama anaknya. Selanjutnya 9 hari sebelum pameran berlangsung, lagi-lagi Xiao Jinhan hampir saja tertipu oleh anak buah Yamamoto yang dulu juga menipunya. 你個樣又夠似我上一任死咗嘅女朋友啦。可以做你女朋友，做鬼都爽歪歪。 Ternyata kematian anak buah Yamamoto itu juga palsu, sama seperti dirinya. Kemudian 7 hari sebelum pameran digelar, Xiao Jinhan muncul di hadapan Lin Yuyan. Ia meminta maaf untuk semua yang telah terjadi. Ia juga menunjukkan bahwa ia kini sudah bisa makan telur bebek tanpa alergi. Tiba-tiba seorang perempuan dengan perut besar seperti hamil datang dan menghancurkan suasana. Ia mengaku sebagai istri Xiao Jinhan. Seketika Lin Yuyan pun pergi. Ternyata itu hanya akting sengaja untuk mengacaukan Xiao Jinhan dan Lin Yuyan. Wanita itu ternyata menginginkan lukisan itu juga. Wanita itu pun kemudian memberikan pilihan pada Xiao Jinhan jika ia hanya bisa menyelamatkan salah satu, anaknya Bao Bao atau Lin Yuyan. Kemudian Yamamoto pun menculik putra Xiao Jinhan dan meminta Lin Yuyan untuk menghubungi Xiao Jinhan untuk mengembalikan lukisan. Yamamoto pun meminta Xiao Jinhan untuk datang ke museum payung, tapi di sana tidak ada apa-apa. 5 hari menuju pameran, Lin Yuyan diminta datang ke kuil setelah beberapa waktu mengikuti Xiao Jinhan ke museum payung. Benar saja, Yunyan datang tapi ia diminta lagi untuk menghubungi Jinhan untuk bertemu di kedai teh. Yuyan pun percaya dan mengikuti petunjuk itu. Sepertinya Jinhan dipermainkan oleh komplotan Yamamoto. Hingga akhirnya Yuyan pun bertemu Yamamoto dan sepertinya Yamamoto bukan lawan yang sebanding untuk Yuyan. 小寶喺我度，我相信你唔會咁蠢同我作對。 Sedangkan dari kejauhan Jinhan memantau apa yang terjadi di markas Yamamoto. Mengetahui apa yang terjadi, Jinhan bergegas pergi menuju markas Yamamoto. Bukanlah orang sembarangan, Yuyan ternyata bisa membantu Jinhan dalam berkelahi menyelamatkan putranya. Dengan tangan kosong, Jinhan menghajar semua anak buah Yamamoto.
Setelah mendapatkan lukisan dari Jinhan, kemudian Yamamoto pergi menemui permaisuri. Di tempat lain, Jinhan berhasil membawa pulang putranya dengan selamat. Selanjutnya, 4 hari sebelum pameran, Jinhan pergi ke Dubai dan kembali mendapat informasi jika lukisan yang bersama Yamamoto adalah palsu dan separuhnya yang asli dimiliki oleh orang Inggris. Jinhan pun diminta untuk menyelesaikan misi mengambil dan mengembalikan lukisan yang asli. Lagi-lagi saat akan mengambil setengah lukisan, Jinhan hampir saja tergoda oleh wanita. Tapi untungnya kali ini tidak. 心跳加速啊！唔好意思，我盲啊。如果可以俾我摸下呢？ Selanjutnya, 3 hari jelang pameran, Lisa dan Jinhan bekerja sama mendapatkan lukisan. Tapi sayangnya Lisa gegabah mengambil lukisan itu sehingga alarm berbunyi dan semua pengawal orang Inggris itu datang. Akhirnya Jihan berusaha menyelamatkan Lisa dari kejaran anak buah orang Inggris itu. Mereka pun akhirnya melompat dari atas gedung yang sangat tinggi. Mereka bersembunyi di sebuah gurun, tapi sayangnya jejak mereka masih diketahui oleh anak buah orang Inggris itu. Alhasil tembak-menembak dari atas mobil pun tidak terhindarkan. Akhirnya Lisa pun bisa diantar ke rumah sakit. Saat ia mulai sadar, ia ingin Jinhan mengatakan sesuatu padanya. Tapi malah Jinhan yang bertanya kenapa wanita yang ada di hadapannya itu mau tinggal bersama Yamamoto. Lisa pun menjawab jika ia ingin dicintai dan ia ingin Jinhan melakukan itu padanya. Tapi Jinhan berusaha menghentikan obrolan mereka. 我需要愛，你俾唔俾到我？ Tak lama kemudian Yamamoto datang. Ia juga mengatakan pada Lisa jika garis pembatas antara menggoda dan cinta. Yamamoto merasa wanitanya itu telah melewati batasan itu dengan beberapa bukti yang Yamamoto berikan. Awalnya Yamamoto ingin memberi pelajaran pada Jinhan, tapi Lisa tidak akan membiarkan kekasihnya itu menyentuh Jinhan. Ketika Yamamoto mengatakan jika Lisa adalah satu-satunya wanita yang ia cintai, Lisa mengatakan jika apa yang dirasakan Yamamoto bukanlah cinta. Itu hanya karena dirinya mirip dengan ibu Yamamoto. Yamamoto pun meminta Lisa memakai cincin pemberiannya atau jika tidak akan terjadi sesuatu pada Jinhan. 2 hari menjelang pameran, Jinhan datang menemui Lisa di pinggir pantai. Ia mengucapkan selamat ulang tahun pada Lisa. Tapi sebenarnya ulang tahun Lisa masih beberapa hari lagi. Mereka berdua pun berbincang. Bagaimana saat itu Jinhan menusuk Lisa dan berbisik akan membawanya keluar dari mimpi buruk. Saat itulah Lisa merasa mendapatkan mimpi indah dari Jinhan. Yang sebelumnya ia rasakan bersama Yamamoto adalah mimpi buruk dalam hidupnya. Kemudian Jihan pun tertidur dan Lisa yang membuang cincin pemberian Yamamoto kemudian pergi. Kemudian Jinhan mendapat telepon jika Yuyan ke bandara untuk mengembalikan lukisan ke Cina. Tapi di tengah jalan saat sedang menelpon memberi kabar kepada Jinhan tentang rencananya, tiba-tiba mobilnya ditarik oleh helikopter. Mengetahui hal itu, Jinhan bergegas pergi menyelamatkan Yuyan. Di saat yang sangat genting, Yuyan kembali menelpon Jinhan mengatakan apakah dirinya akan tetap memilih dirinya setelah ada pembicaraan dengan Lisa. 你仲未答我？頭先嘅問題。 係愛嘅就冇得揀㗎。 Akhirnya mereka berdua berhasil mendapatkan lukisan dan saat keduanya sedang mengecek keasliannya, tiba-tiba ada yang menembakkan jarum ke leher mereka. Ternyata yang melakukan itu adalah Lisa. Sebelum pergi dan membawa lukisan, ia mengatakan semoga Jinhan dan Yuyan bahagia bersama. 1 hari menjelang pameran, Yuyan memasangkan gelang agar Jinhan tidak lagi pergi jauh darinya dan tanpa seizin darinya. Mereka menggunakan gelang yang sama. Tapi saat terbangun dari tidur, ia tidak mendapati Jinhan. Ia malah mendapati 2 gelang terpasang di tangannya dan ada Lisa di hadapannya yang menanyakan di mana Jinhan. Yuyan pun menjawab jika Jinhan pasti pergi ke tempat Yamamoto untuk mengambil lukisan itu. Yuyan pun meminta Lisa untuk menyelamatkan Jinhan karena ia satu-satunya yang bisa, karena ia juga yang mencintai Jinhan saat ini. Meski begitu, Yuyan tetap ingin ikut menyelamatkan Jinhan. Jika ia mati, ia akan menyerahkan Jinhan pada Lisa sepenuhnya. 如果我死咗，我就會將佢交俾你。 15 jam sebelum pameran diselenggarakan, Jinhan pergi ke suatu tempat yang sangat misterius dan mengerikan. Tempat itu adalah markas Yamamoto. Jinhan hampir saja terkena pedang, untungnya meleset. Tapi tiba-tiba Yuyan datang. Ia meminta Jinhan untuk mencari Yamamoto dan membiarkannya menangani anak buah Yamamoto.
Saat Jinhan sedang melawan Yamamoto, datanglah Lisa yang membantu Jinhan menghadapi Yamamoto. Lisa pun mati tertembak peluru yang hampir mengenai Jinhan. Lisa mati demi menyelamatkan Jinhan. Sebelum ia mati, ia ingin menjadi pengantin untuk sekali dalam hidupnya dan memberikan putri pada Jihan. Ia berharap di kehidupan berikutnya Jinhan akan memilihnya. Melihat apa yang terjadi pada Lisa, wanita yang paling dicintai Yamamoto, ia pun murka sambil memeluk Lisa yang sudah tidak bernyawa. Kini hanya ada Yamamoto dan Jinhan yang akan bertarung. Pertarungan kali ini adalah anggar. Berkali-kali Yamamoto terluka oleh senjata Jinhan, tapi ia tidak menyerah. Mereka kembali bertarung tanpa baju pelindung. Hampir saja Jinhan benar-benar ingin menghabisi Yamamoto. Akhirnya Yamamoto menyerahkan lukisan yang diminta Jinhan dan kemudian ia pergi membakar diri bersama Lisa. Hari penyelenggaraan pameran pun telah tiba. Semua orang bersulang atas dibukanya pameran tersebut, termasuk Jinhan dan Yuyan. Ternyata F adalah sang permaisuri. Selanjutnya Jinhan yang masih ingat ulang tahun Lisa, ia pun menata payung-payung berwarna merah di tepi pantai untuk Lisa. Dan film pun tamat. Susah ya kalau jadi cowok dicintai banyak cewek. Bingung kan jadinya? Ya seperti Mimin lah. Ceweknya banyak, cuman bingung yang milih. Hahaha, bercanda. Oke, terima kasih dan sekian buat alur cerita film kali ini.